Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan yang menggembirakan kali ini, pertemuan yang menyenangkan, pertemuan di salah satu riyadin min riyadil jannah, raudhah min riyadil jannah, di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Kita akan membahas sebuah hadis yang sangat besar dari kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis yang ke-13 dari kitab Sahih Bukhari. Pada pembahasan kitab iman, pada bab minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yaitu bab termasuk iman adalah mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri sendiri, yaitu kesempurnaan iman mencakup baiknya hati seseorang, adanya sifat menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka bab ini menjelaskan tentang iman itu adalah amalan hati, atau mencakup amalan hati juga. Iman bukan cuma mengaku-ngaku, akan tetapi iman yang benar mempengaruhi hati, merubah dari hati yang dahulunya buruk menjadi hati yang baik. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis dari Anas, sahabat besar, pembantu Rasulullah SAW, Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Anas adalah seorang anak yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Dia dibawa oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibu dari Anas. Beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hadza Anas, atika bihi liyakhdumka." Ini Anas, anakku. Aku mendatangkannya kepadamu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dia membantu kegiatanmu, keseharianmu. Cara mendidik anak yaitu jadikan dia berperan dalam keseharian kita, membantu keseharian kita, agar anak terbiasa melayani orang tua, menghormati orang tua, bukan terbiasa dilayani, dimuliakan seakan raja, dimanjakan seakan masih umur bayi. Maka perhatikan faedah ini. Kemudian hadis Anas ini mengatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman atau tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat Nasa'i lebih lengkap, ini ditambah fil khair,
yaitu dalam kebaikan. Hadis ini memberikan faedah bahwasannya kesempurnaan iman mengharuskan seseorang itu tidak memiliki sifat iri, sifat dengki kepada muslim yang lain, mukmin yang lain. Seorang yang beriman pada Allah sangat jauh dari sifat iri, dengki. Dia meyakini bahasanya Allah lah yang membagi nikmat-nikmat. Allah lah yang memberi masing-masing makhluk, menentukan rezeki sesuai dengan ilmunya dan keadilannya. Maka orang yang beriman memahami itu dan tidak hasad terhadap nikmat yang ada di tangan saudaranya. Ini juga menunjukkan pada kita bahwasanya kata la yu'minu ahadukum bukan mengeluarkan seseorang dari iman, akan tetapi mengurangi keimanan seseorang. Karena sifat hasad apabila dimiliki oleh seseorang tidak otomatis mengkafirkan orang tersebut, mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Akan tetapi sifat hasad jelas mengurangi keimanan seseorang, termasuk dosa besar, termasuk hal yang bisa yakni melemahkan keimanan seseorang sehingga tidak sempurna. Kemudian faedah berikutnya yaitu sebuah faedah yang besar, al-mahabbah asy-syar'iyyah hiya iradatu al-khair lil ghair. Kecintaan yang dibangun di atas syariat adalah kecintaan yang mengantarkan seseorang menginginkan kebaikan untuk orang lain. Apabila cinta kita didasari oleh syariat, maka kita akan mencintai saudara kita pada kebaikan-kebaikan, mengajak mereka untuk mendapatkan kebaikan, berusaha agar tidak merugikan mereka, memberitahu apabila mereka dalam kerugian, ketika bermuamalah, ketika berkumpul, kita selalu menebar kebaikan. Itulah kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman merubah pemiliknya menjadi seorang manusia yang baik, yang lebih baik. Karena bagaimana seseorang yang mengenal Allah kemudian tidak ada perubahan apapun dalam dirinya. Kemudian faedah yang ketiga, keimanan menghilangkan sifat egois. Keimanan menjadikan orang mendahulukan orang lain. Lihatlah para nabi, mereka jauh dari kata egois. Lihatlah para sahabat, lihatlah orang-orang yang imannya kuat, mereka jauh dari kata hasad. Mereka berusaha untuk agar orang lain mendapatkan kebaikan. Mereka berusaha untuk mengedepankan orang lain, sangat jauh dari sifat egois. Dan seorang yang beriman bukan orang yang diam ketika mendapatkan kebaikan. Akan tetapi seorang yang beriman, dia agresif ketika mendapatkan kebaikan. Ketika dia bahagia dengan kebaikan tersebut, dia tidak lupa untuk mengajak saudaranya untuk mendapatkan kebaikan yang serupa.
tidak berdiam diri, tidak peduli. Itu bukan sifat seorang mukmin. Ketika kita melihat mukmin yang lainnya terjerumus pada kesesatan, kita malah mengolok-oloknya, kita malah mencelanya. Itu bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin sedih ketika mendapati saudaranya dalam keburukan, sedih ketika saudaranya tidak mendapatkan hidayah, sedih ketika saudaranya tidak mengenal sunnah seperti dia, sehingga dia mendakwahkannya. Ingatlah bahwasannya peringatan terhadap ahli bid'ah itu bukan peringatan terhadap orang awam. Berbeda antara orang awam yang terkena dampak bid'ah dengan pemimpin bid'ah itu. Sangat berbeda. Orang yang terkena dampak bid'ah, mereka kebanyakan orang yang tidak tahu, bukan orang yang berilmu. Sehingga mereka terseret oleh masyarakat yang banyak. Banyaknya pengikut menjadikan mereka mengira hal itu kebenaran. Padahal sebaliknya, yang harus kita musuhi, yang harus kita jauhi adalah pembesar-pembesar bid'ah. Mereka orang-orang yang sudah tahu, sudah jelas baginya ilmu, sudah paham ilmu yang benar, ilmu yang salah, akan tapi mempertahankan kebid'ahan, takut untuk menyampaikannya, dan lebih memilih terus tenggelam dalam kebid'ahan. Maka inilah hadis yang besar, sangat layak untuk kita pahami sungguh-sungguh, terutama di zaman sekarang, ketika banyaknya seorang yang mengaku salafi, tapi sangat mudah untuk mencela orang-orang awam, mudah menjauhi orang-orang awam. Maka ini bukan salafi yang benar, ini bukan manhaj yang benar. Maka perhatikanlah, pahamilah, dan semoga hal ini mendatangkan keberkahan kepada kita dan juga mengundang amalan yang bisa kita petik buahnya nanti di akhirat. Sekian dari saya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.